Shalom semua. Hari saya mau share saudara tentang mengenal pribadi Yesus dan kuasanya. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah sharing hal bagaimana banyak anak Tuhan itu tidak mau meresponi panggilan Tuhan, dan bagaimana anak Tuhan itu tidak percaya akan apa yang Tuhan rancangkan sama dia, apa yang sudah Tuhan kasih ya, segala visi misi, destiny hidup, panggilan yang banyak anak Tuhan itu yang tidak mau meresponi dan tidak mau melangkah. Ya, karena waktu itu Tuhan pernah sampaikan sama saya, karena iman mereka tidak sampai. Ya, jadi mereka tidak percaya saudara kepada Tuhan. Akhirnya menguap saja. Panggilan Tuhan itu, visi misi Tuhan itu, destiny Tuhan itu menguap aja. Ya karena iman mereka tidak sampai. Terlalu mustahil lah untuk itu terjadi. Too good to be true lah untuk itu bisa terjadi. Nah itu saudara, makanya penting ya bagi kita saudara, supaya kita tuh mengenal pribadi Yesus dan mengenal kuasanya. Ya, karena banyak dari mereka yang iman tidak sampai, mereka itu tidak mengenal mereka kan Tuhan tuh kurang, tidak ada keintiman dalam kehidupan mereka. Mereka memang tahu janji Tuhan, berkat segala macam mujizat, tapi dalam hati mereka, dalam roh mereka tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada Roh Kudus, hidup mereka tidak ada api Roh Kudus. Makanya iman mereka tidak sampai. Bagaimana engkau mempercayai sesuatu yang tidak engkau kenal? Bagaimana engkau mempercayai sesuatu yang tidak kau percayai? Nah, makanya penting dan makanya supaya kita itu mengenal Yesus, kita mengenal pribadinya, kita mengenal kuasanya. Supaya kenapa? Semakin kita itu sama Tuhan, ya semakin kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih ajari kita banyak hal ya, lewat rema, lewat tuntun Roh Kudusnya. Di situ roh kita bertumbuh, iman kita juga bertumbuh. Ya, kita tahu bagaimana iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu sudah makanya kita penting ya supaya kita itu mengenal Yesus, kita mengenal pribadinya, kita mengenal kuasanya. Supaya kenapa? Supaya kita percaya sama dia. Ya percuma kita punya iman yang besar ya kan, tapi hanya dari mulut saja, tapi hati kita ini tidak percaya sama Tuhan. Mungkin kita berteriak-teriak, kita mungkin dengan percaya diri bahwa aku punya iman besar, aku percaya bahwa Tuhan akan pakai aku, tapi hanya dari mulut saja, sama seperti bangsa Farisi, orang Israel ya kan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hati jauh daripada Tuhan. Tuhan tuh tahu saudara siapa hati manusia, Tuhan tuh tahu siapa roh manusia, semua itu telanjang di hadapannya. Makanya Tuhan juga bilang ya kan bahwa roh manusia itu peritanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu yang mana kasih sungguh-sungguh sama dia, yang mana kasih pura-pura. Ya jadi mulai hari ini ya kita, dan juga saya menolong juga untuk siapa hamba Tuhan ya, para pelayan Tuhan yang mungkin menginjil, berkhotbah atau sharing firman, bahwa jemaatmu atau bawa umatmu ya kepada pengenalan akan Tuhan, bahwa jemaatmu, bahwa mereka itu supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Karena percuma saudara hidup tanpa pengenalan akan Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mendewasakan roh kita. Roh Kudus ini yang akan memimpin kita ke dalam destiny Tuhan. Dia seperti GPS, seperti server, seperti materai yang pernah saya sharing ya, Roh Kudus itu. Nah, dan Roh Kudus itu berbicara juga tentang urapan. Jadi kamu dari nggak bisa, ya kamu jadi bisa. Kau akan transfer menjadi pribadi yang lain. Dan pengenalan akan Allah. Supaya kenapa? Hidup pun tidak takut, hidup pun tidak bimbang. Kita tahu bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, baru siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Kita tahu bahwa kasih itu Allah. Ya kalau kamu takut berarti pengenalan akan Tuhan dalam dirimu itu kurang. Kamu kurang mengenal Tuhan Allahmu. Maka saya analoginya saudara, kita tahu bahwa misalnya ada pejabat lah. Ya kita lihat bagaimana kalau dia mempunyai orang tua yang punya pangkat jabatan besar, orang berkuasa, mereka tuh akan petantang hidupnya. Mereka tuh tidak takut oleh apapun juga. Orang bapak gua orang berkuasa kok. Maka kita lihat ya, makanya banyak beberapa anak pejabat itu ya yang berlaga lah saudara, petenteng-petentengnya. Karena apa? Dia tahu orang tuanya itu orang berkuasa, punya jabatan, punya uh, otoritas ke banyak hal gitu kan. Nah apalagi kita saudara, kita tuh anak Allah loh. Kita tuh sama Tuhan disediakan warisan kerajaannya. Ya, tapi untuk akses untuk warisan itu saudara, itu roh Allah, Roh Kudus. Kalau roh Allah tinggal dalam kita, Roh Kudus hidup dalam kita bisa mengakses itu semua. Dan bagaimana kau mau punya otoritas sama otoritas Tuhan kalau hidupmu itu tidak punya akses itu Roh Kudus? Itu percuma, maka sia-sia. Pengikutaanmu sia-sia, pelayananmu itu juga sia-sia, ya hanya kedagingan. Makanya penting supaya kau mengenal Tuhan, kau mengenal Yesus, mengenal pribadinya, mengenal kuasanya. Jangan hanya fokus mujizat saja panggilannya, dan hanya fokus pada
berkatnya itu tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu itu pengenalan Tuhan. Jangan sampai nanti ya waktu akhir zaman Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau, walaupun kau sudah pelayanan, kau sudah bernubuat ya kan di kitab ya, di perjanjian baru itu Tuhan mengatakan banyak di hari akhir akan banyak orang bernubuat demi demi namamu, mau setan demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Tapi saat itu Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau membuat kejahatan. Ya percuma saudara, buat apa gitu kan. Ya jadi mulai hari ini ya, mengenal Tuhan itu sangat sangat nomor satu. Jadi waktu saya pernah mengalami ya bagaimana hidup tanpa Tuhan, pengenalan Tuhan, dan hidup tanpa Roh Kudus itu kering, itu tidak ada terobosan dan stuck, imanmu itu akan bantet, imanmu tidak pertumbuhan. Tapi setelah kau intim, kau bergaul karib sama Tuhan, bergaul karib sama Roh Kudus, kau intim, kau berdoa, menyembah, baca firman, di situ imanmu akan dibawa Tuhan naik, dipus, dan rohmu itu didewasakan semakin hari. Jadi kau nggak terus jadi anak-anak rohani terus yang ngambekan, ya yang nggak mau ditegur, ya anak-anak rohani itu nggak bisa makanan keras juga saudara. Yang anak-anak rohani itu selalu pengen susu segala macam, makanan udah lunak, makanya suka banget khotbah berkat janji Tuhan. Tapi saat dibilang proses, ya saat dibilang pikul salib, mereka tuh ogah, apalagi bilang akhir zaman segala macam. Nah makanya mulai hari ini ya, mengenal pribadi Yesus, karena itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hukum yang terutama itu apa? Bahwa engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, segenap akal budimu. Ya, jadi ya saudara, itu ya poinnya. Jadi semua sia-sia kalau dalam dirimu tidak ada pengenalan akan Tuhan dan hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja saudara. Ya Tuhan tuh suruh saya, Roh Kudus suruh saya untuk sharingkan hal ini supaya jangan lagi pengikutmu sama Tuhan itu sia-sia, hanya berdasarkan kedagingan saja, hanya berdasarkan oleh perasaanmu, oleh pikiranmu, oleh kedaginganmu. Jadi yang memimpin hidupmu itu bukan Roh Kudus, tapi rohmu sendiri, roh manusiamu. Maka kau akan ya mengambil keputusan tindakan berdasarkan hematmu aja, berdasarkan baikmu saja. Ya mulai hari ini biar engkau mengenal pribadi Yesus, kamu mengenal kuasanya, dan hidup pun dipenuhi dan dipimpin sama Roh Kudus. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.